a bird on a tree. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me, we meant to be. Siang panas membuat dahaga, jika hujan lain cerita. Kalau benci menguras tenaga, lebih baik memberi cinta. Shalom. Kita masuk renungan malam dengan judul Dari Kontaminasi kepada Pemurnian bagian 2. Kiranya firman Tuhan bisa kita pelajari dengan tuntunan Roh Kudus. Pemulihan bait suci. Baca Daniel 8 ayat 14. Apakah yang terjadi di sini? Setelah serangan tanduk yang menghancurkan, pengumuman dibuat bahwa bait suci akan dipulihkan. Untuk memahami pesan ini, kita harus ingat bahwa pemulihan bait suci yang disebutkan dalam Daniel 8 ayat 14 sesuai dengan adegan penghakiman yang digambarkan dalam Daniel 7 ayat 9 sampai 14. Dan karena penghakiman itu terjadi di surga, bait suci juga harus terletak di surga. Jadi, sementara Daniel 7 menggambarkan campur tangan Allah dalam dan hubungan dengan urusan manusia dari perspektif peradilan, Daniel 8 menggambarkan peristiwa yang sama dari perspektif bait suci. Bait suci di bumi diperagakan sesuai dengan bait suci surgawi dan berfungsi untuk memaparkan gambaran luas akan rencana keselamatan. Setiap hari orang-orang berdosa membawa korban bakaran ke bait suci, di mana orang-orang diampuni dari dosa-dosa mereka yang telah mereka akui dan dipindahkan ke bait suci. Akibatnya bait suci menjadi terkontaminasi. Karena itu diperlukan suatu proses pemurnian secara berkala untuk membersihkan bait suci dari dosa-dosa yang disimpan di dalamnya. Itu disebut hari pendamaian dan terjadi setahun sekali. Lihat Imamat 16. Mengapakah bait suci surgawi perlu dipulihkan? Dengan analogi, kita dapat mengatakan bahwa dosa-dosa yang telah diakui oleh mereka yang telah menerima Yesus telah dipindahkan ke bait suci surgawi, sama seperti dosa-dosa dari orang Israel yang bertobat dipindahkan ke bait suci duniawi. Pada hari pendamaian duniawi, banyak hewan yang disembelih melambangkan kematian Yesus di masa depan. Itulah sebabnya orang berdosa dapat bertahan di hari pendamaian. Dan hal itu terjadi pada hari pendamaian dunia ketika tempat kudus dipulihkan. Seberapa lebih lagi pada hari pendamaian surgawi ketika darah Kristus sendiri membawa kita melalui penghakiman. Pemulihan bait suci yang digambarkan dalam Daniel 8 ayat 14 adalah mitra surgawi dari pelayanan duniawi yang pesan dasarnya adalah sebagai orang berdosa, kita membutuhkan darah Mesias untuk mengampuni dosa-dosa kita dan memungkinkan kita untuk berdiri dalam penghakiman. Baca Ibrani 9 ayat 23 sampai 28. Bagaimanakah ayat-ayat ini mengungkapkan keselamatan yang kita miliki di dalam Yesus melalui pengorbanannya bagi kita? Kerangka waktu nubuatan. Baca Daniel 8 ayat 13. Apakah pertanyaan yang diajukan di sini dan bagaimanakah hal ini membantu kita memahami jawaban dalam ayat berikutnya?
Apakah arti dari 2300 petang dan pagi? Pertama, kita harus perhatikan bahwa setelah Daniel ditunjukkan melalui penglihatan tentang domba jantan dan kambing jantan, diikuti oleh tindakan dan kerusakan yang disebabkan oleh tanduk kecil, penglihatan berubah menjadi pertanyaan dalam Daniel 8 ayat 13. Pertanyaan ini terutama berkaitan dengan apa yang akan terjadi pada akhir periode nubuatan itu, bukan durasinya. Selain itu, periode seperti itu tidak dapat dibatasi hanya pada durasi tindakan tanduk kecil, karena istilah penglihatan mencakup segala sesuatu dari domba jantan hingga tindakan tanduk kecil. Jadi ini pastilah periode yang panjang dari waktu historis sesungguhnya. Terhadap pertanyaan sampai berapa lama lagi berlaku penglihatan itu, yaitu domba jantan yang melambangkan media Persia, kambing jantan yang melambangkan Yunani, tanduk kecil dan tindakannya yang melambangkan Roma kafir dan kepausan, makhluk surgawi lainnya menjawab, sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Daniel 8 ayat 14. Seperti yang telah dicatat, periode ini begitu lama karena dimulai pada masa kerajaan Media Persia dan meluas melalui waktu kerajaan Yunani dan kekaisaran Roma kafir dan Roma kepausan yang berlangsung selama ribuan tahun. Menurut metode penafsiran historis, lihat pelajaran 1, periode nubuatan ini harus dihitung berdasarkan prinsip tahun hari, yang berarti 2300 petang dan pagi sesuai dengan rentang waktu 2300 tahun. Kalau tidak, 2300 hari akan hanya berjumlah 6 tahun lebih sedikit, waktu yang sangat singkat untuk semua peristiwa penglihatan. Karenanya prinsip tahun hari harus berlaku. Daniel 8 tidak memberikan informasi yang memungkinkan kita untuk menghitung awal periode waktu ini, yang jika diberikan tentu saja dapat menolong kita menentukan akhir periode waktu tersebut. Tetapi Daniel 9 memberikan informasi penting. Nubuatan 2300 tahun ini merupakan nubuatan yang paling lama dalam Alkitab. Bayangkan, 2300 tahun. Itu waktu yang lama, terutama dibandingkan dengan berapa lama kita hidup sekarang. Bagaimanakah perbandingan ini dapat membantu kita belajar untuk bersabar dengan Allah, khususnya dalam mengantisipasi waktu peristiwa akhir zaman? Pemikiran lebih lanjut di bawah ini adalah bagan yang meringkas apa yang telah kita lihat sejauh ini mengenai urutan kerajaan yang digambarkan dalam Daniel 2, 7 dan 8. Apakah yang dikatakan di sini tentang pemulihan bait suci? Dalam Daniel 2 disebutkan kerajaan Babel. Dalam Daniel 7 juga disebutkan kerajaan Babel, tetapi dalam Daniel 8 tidak disebutkan. Dalam Daniel 2 disebutkan kerajaan Media Persia. Dalam Daniel 7 disebutkan kerajaan Media Persia. Dan dalam Daniel 8 juga disebutkan kerajaan Media Persia. Dalam Daniel 2, 7 dan 8 disebutkan juga tentang kerajaan Yunani. Dalam Daniel 2, 7 dan 8 sama-sama menyebutkan Roma kafir. Dalam Daniel 2, 7 dan 8 dinyatakan tentang Roma kepausan. Dalam Daniel 2 tidak ada disebutkan tentang penghakiman surga, tetapi dalam Daniel 7 ada penyebutan penghakiman di surga.
Dan Daniel 8 juga menyatakan ada penghakiman di surga. Daniel 2 menyatakan kedatangan kedua, dan Daniel 7 juga menyatakan hal yang sama, serta Daniel 8 menyatakan hal itu juga. Daniel 2 menggambarkan tentang batu terungkit tanpa perbuatan tangan manusia. Hal itu juga disebutkan dalam Daniel 7 dan 8. Seperti yang bisa kita lihat di sini, ada paralel antara pasal-pasal tersebut. Tidak hanya bangsa-bangsa digambarkan secara paralel satu sama lain, adegan penghakiman dalam Daniel 7 yang muncul setelah 1260 tahun, yaitu tahun 55 sampai 1798 Masehi dari Roma Kepausan, secara langsung paralel dengan pemulihan bait suci yang dalam Daniel 8 muncul setelah Roma juga. Singkatnya, penghakiman surgawi dalam Daniel 7 ini, penghakiman yang mengarah ke akhir dunia, adalah hal yang sama dengan pemulihan bait suci dalam Daniel 8. Kita diberikan di sini dua penggambaran berbeda dari hal yang sama, dan keduanya terjadi setelah periode 1260 tahun penganiayaan yang dilakukan oleh kekuatan tanduk kecil. Ada beberapa pertanyaan untuk didiskusikan, yaitu yang pertama, bagaimanakah bagian di atas menunjukkan kepada kita bahwa pemulihan tempat kudus, hal yang sama dengan penghakiman dalam Daniel 7, harus terjadi beberapa waktu setelah nubuatan tanduk kecil 1260 tahun, namun sebelum pembentukan kerajaan terakhir Allah. Yang kedua, nubuatan dalam Daniel 8 menggambarkan sejarah sebagai sesuatu yang keras dan penuh dengan kejahatan. Kedua hewan melambangkan dua kerajaan dunia saling bertarung. Daniel 8 ayat 8 sampai 12. Kekuatan tanduk kecil yang muncul setelah mereka adalah kekuatan yang kejam dan menganiaya. Daniel 8 ayat 23 sampai 25. Jadi, kitab suci di sini tidak berupaya mengecilkan realitas penderitaan di dunia ini. Bagaimanakah ini bisa membantu kita belajar untuk percaya kepada Allah dan kebaikannya terlepas dari kenyataan kejahatan yang kita lihat di sekitar kita? Demikian renungan malam kita, dari kontaminasi kepada pemurnian bagian 2. Kiranya firman Tuhan memberi kita pemahaman yang lebih lagi tentang bagaimana Tuhan Allah Bapa kita, Yesus Kristus anaknya, dan Roh Kudus memberi kepada kita kenyataan bahwa dunia ini melalui banyak proses, tetapi tetap Allah yang maha kuasa. Pulang kerja, harilah petang, ada kue dari ketan. Siapa suka menumpuk hutang, mungkin pacarnya orang utan. Sampai di sini renungan malam kita. Tuhan memberkati. See you. Horas. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell